direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan sebagainya. Ya. Nah, itu pertemuan pertama, nanti ada di antara ibu yang bahasnya. Ya, Bi. Indah, saya di rumah aja seminar ini sama Pak Rektor nih. Ya, Senin aja. Ya, jam 9 ya, LPMP. Ya, saya menghadiri acara ini di rumah aja saya. Oke, ya, Assalamualaikum. Nanti ada di antara Ibu dan Bapak yang bahas poin yang pertama tadi. Yang kedua, berbagai teori manajemen pendidikan. Ada namanya pandangan-pandangan behavioristik. Di sana orang melihat bahwa manajemen itu kaji dari segi perilaku. Perilaku behave Skinner. Ya, orientasinya di sini kepada sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan. Ada namanya pandangan yang kedua yang kita sebut dengan pandangan scientific management approach. Di sini lebih menekankan kepada langkah-langkah, job deskripsi, mekanisme kerja, ya, sehingga terukur itu kerjanya, dijabarkan dengan perkataan lain, siapa bertanggung jawab tentang apa. Nah, itu dinamakan scientific management approach. Yang ketiga, pandang sistem, bahwa organisasi ini dilihat sebagai suatu sistem. Kalau kita melihat suatu sekolah atau madrasah sebagai suatu sistem, ada subsistemnya kepala sekolah, ada subsistemnya guru, ada subsistemnya peserta didik, ada kurikulum, ada sarana dan prasarana. Jadi dilihat itu secara lebih komprehensif. Itu yang namakan dengan pandangan yang bersifat sistemik. Jadi ada 3 istilah. Ada istilahnya yang pertama adalah sistematis atau beraturan. Ada istilahnya sistem, itu metode. Ada istilahnya systemic. Kalau systemic, approach, ya, approach. Ya. Yang itu dibagi oleh kawan nanti, siapa yang mau membahas ini untuk pertemuan yang kedua. Pertemuan yang ketiga namanya berbagai teori perencanaan pendidikan. Sebetulnya perencanaan itu dalam bahasa yang sederhana, what, apa yang akan kita kerjakan di madrasah itu. When, kapan dilaksanakan. Where, di mana. Who, siapa yang melaksanakannya. Suatu why, kenapa harus dilaksanakan ujian itu. Nah, jadi kalau kata-kata tentang berkaitan terhadap perencanaan tadi, what, where, when, why, and who. Who itu adalah berkaitan dengan siapa yang melaksanakan.
atau ada berbagai pendekatan. Pendekatan pertama dinamakan dengan manpower approach. Kita susun pendidikan ini karena pendekatannya pendekatan tenaga kerja. Setamatnya ini di mana dia bekerja. Ya. Itu agak lebih banyak terpakai pada sekolah-sekolah kedinasan. Diterima orang 2 lokal, nanti dia lulus, tempatkan di sanawiyah, di aliyah, atau di MI. Itu namanya manpower approach. Yang kedua ada namanya pendekatan social demand approach. Karena untuk memenuhi kebutuhan sosial. Karena berkaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pokoknya dia sudah cerdas, maka kecerdasannya sebagai modal dasar. Dengan modal dasar itu dia bisa mencari suatu pekerjaan. Itu namanya adalah social demand approach. Umumnya kawan-kawan dari UIN atau di UMP, kita banyak social demand approach. Mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah mencerdaskan kehidupan bangsa, ya dengan modalnya itu dia bisa kerja sendiri. Pendekatan yang ketiga disebut dengan istilah rate of return economic education. Yaitu kalau kita buat suatu sekolah, berapa lama pengembalian dananya? Kita keluarkan dana membuat SMK, lulusannya ini bekerjanya di mana? Bisa enggak dia mengembalikan ini? Ini disebut dengan istilah rate of return economic education. Nanti ada satu orang yang membahas itu. Yang keempat adalah pengorganisasian berbagai kegiatan dalam sistem pendidikan. Karena tadi ada planning, ada organizing, diatur. Apa itu tugas kepala sekolah? Apa itu tugas guru? Apa itu tugas kepala perpustakaan, laboran, TU, semua komponen-komponen diatur. Organizing. Kalau tidak diatur dia nanti bertabrakan. Ya. Maka perlu kita atur. Namanya mengorganisasikan berbagai kegiatan dalam sistem pendidikan. Daftar kuliah kan harus diatur. Daftar pelajaran kan harus diatur. Terkait dengan orang yang mengajarkannya, terkait dengan waktunya, terkait dengan masalah sarana prasarana yang tersedia, banyak yang semuanya. Itu namanya terkait dengan organizing. Kita atur. Cobalah Ibu lihat itu nanti. Yang kelima, teori motivasi. Jadi orang itu berbuat ada internal motivation dari dalam dirinya. Ya. Ada orang berbuat external motivation. Motivasi di luar. Ada kita gunakan namanya teori Maslow. Basic need. Dipenuhi dulu kebutuhan pokok, baru dia masuk security need, masuk safety need, dan lain sebagainya. Sampailah motivasi yang tertinggi namanya self-actualization.
yaitu perwujudan diri. Atau juga teori motivasi yang dikemukakan oleh Max Greger. Ada namanya teori X atau teori I. Ya, kalau teori X, orang itu mau bekerja, sedikit ada instruksi, ada komando, baru dia jalan. Ada teori I. Pada teori itu kesadaran orang sudah tinggi. Dikemandokan, tidak dikemandokan, dia sudah jalan. Nah, ini kita lihat nih, perilaku orang di lapangan. X dan I tadi. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Pengambilan keputusan. Sebab ini sangat penting sekali. Ibu dan bapak sekalian kuliah sekarang. Berdasarkan pengambilan keputusan. Apa yang melatar belakangi masalahnya. Apa yang menjadi faktor penghambat. Apa yang menjadi faktor pendukung. Apakah sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan budaya kita. Dibuatlah suatu alternatif, pilihlah alternatif yang mempunyai risiko tersendiri. Alternatif yang ya, jadi tidak ada hidup yang tidak punya pengambilan keputusan. Kepala sekolah yang baik, orang yang mengambil keputusan yang bijaksana. Orang mengambil keputusan sendiri atau melibatkan orang lain. Bagaimana orang itu terlibat dan dia mau melaksanakan pekerjaan. Nah, ibu-ibu carilah berbagai teori pengambilan keputusan. So, tidak mungkin seorang pemimpin tidak mengambil keputusan. Ya. Nah, surah itu yang ke-7, kepemimpinan dan kekuasaan. Saya mempunyai konsep antara kepemimpinan dan kekuasaan itu, keduanya mempengaruhi. Kalau kepemimpinan mempengaruhi orang lain dengan teori, dengan pengetahuan, dengan pengalaman. Kalau kekuasaan dengan power, dia memiliki legitimate power. Karena dia rektor, karena dia kepala sekolah, direktur pasar sarjana, legitimate power. Nah, jadi kita lihatlah, apakah dia ambil keputusan itu karena dia kepala madrasah, atau dia ambil keputusan itu kepemimpinan karena berwibawa. Dipelajari bermacam-macam teori kepemimpinan. Yang ke-8 adalah koordinasi. Kenapa serak-serak? Dikoordinir ini untuk mencapai suatu tujuan. Namanya coordination. Siapa koordinatornya? Kepala sekolah. Siapa yang dia koordinir? Wakil kepala sekolah. Kabak TU. Guru. Dan lain sebagainya. Untuk mencapai dalam suatu tujuan pendidikan. Baru masuk ke ujian tengah semester.
Ya. Sudah itu ke-10. Membangun komunikasi dalam sistem pendidikan. Apakah one way traffic communication, satu arah aja nih, dari kepala sekolah kepada guru, atau terjadi two way traffic communication, dua arah, dari kepala sekolah kepada guru, dari guru kepada kepala sekolah, ya. Itu namanya kita sebut dengan two way traffic communication. Maka sistem komunikasi harus pelajari. Ada source, komunikator. Ada message, pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ada channel, saluran. Ada receiver. Jadi 4 komponen strategis tadi harus dipelajari dengan baik-baik. Dalam komunikasi itu ada yang kita sebut dengan noise. Ada gangguan. Baik datangnya dari source maupun datangnya dari message, datangnya dari channel atau receiver. Jadi seorang pemimpin tadi harus memiliki suatu kemampuan berkomunikasi. Seorang manajer yang baik, orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Yang ke-9, melakukan pendekatan dan negosiasi terhadap konflik. Apakah pendekatannya satu kampung, apakah satu alma mater, alumni UIN, apakah nanti karena humanistis, pendekatan berkaitan dengan budaya, dan lain sebagainya. Itu pendekatan. Intinya tidak terbangun konflik. Tidak ada yang tidak ada konflik. Semuanya mempunyai suatu konflik. Ini yang kita atasi dengan baik. Sehingga seorang manajer itu melakukan tentang negosiasi. Tidak benar kita sendiri. Menegosiasinya bukan kita tidak pendirian. Tapi tetap negotiation based on regulation. Tetap tidak boleh keluar daripada aturan. Ya. Yang nomor 12 adalah seorang manajer itu memiliki 3 keterampilan. Konseptual. Dia paham tentang ruang lingkup, tentang konsep dari satuan pendidikan, madrasah atau sekolah. Paham betul dia yang 8 standar tadi. Itu yang kita sebut dengan conceptual skill. Yang ketiga, technical skill. Dia mampu melaksanakannya dengan baik. Yang ketiga, human skill, hubungan antar manusiawi. Sekarang, semakin tinggi orang ke atas, kalau manajemen itu kita bagi 3, top, middle, and lower. Pada top itu yang menonjol bagi dia adalah conceptual skill. Ya. Kalau kita bagi persentasenya mungkin konsepnya 75%, teknikalnya 25%. Kalau middle tadi mungkin 50-50. Kemampuan konseptualnya 50%, kemampuan teknikalnya 50%. Sedangkan lower yang menonjol dia technical skill. Konseptualnya mungkin 25%. Bagaimana dengan human skill? Baik di top, middle, dan lower, hubungan antar manusiawi itu sangat penting. Dalam agama kita kan inilah yang disebut dengan hablum minan nas. Ini yang sangat perlu sekali. Ya.
Yang ke-13 kita menekan satu konsep monitoring, monef, pengendalian. Supaya tidak terlalu jauh dia menyimpang, ini harus kita monef. Yang kita monef, apakah pelaksanaan kegiatan itu sudah sesuai dengan perencanaan atau telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya. Itu kita monef ya. Yang ke-14 adalah supervisi. Supervisi itu membina. Siapa yang dibina? Guru, pendidik, dan tenaga kependidikan. Untuk apa dibina? Untuk meningkatkan kompetensinya. Dengan kompetensinya meningkat, maka dia bisa untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan terbaik. Baru pertemuan ke-15, mutu terpadu. Karena kita kendalikan input, proses, output. Jadi ilmunya kita kaji, masukannya, prosesnya kita kaji, outputnya kita kaji, outcome-nya integrated. Maka keterpaduan perencanaan dengan keuangan, keterpaduan perencanaan dengan Sapras, keterpaduan dengan SDM. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Baru kita ujian. Ya. Nanti Ibu dan Bapak sekalian harus membuat 2 makalah. Makalah sebelum tengah semester, agak satu pilihlah judulnya nanti. Dan makalah yang sesudah akhir semester. Itulah gambaran tentang perkuliahan kita ini. Dari 16 kali pertemuan. Jadi bahannya bisa dicari di internet, bisa dicari di buku-buku yang lain, dan lain sebagainya. Nah, silakan bagilah ini setiap, lebih baik berdua-berdua supaya tidak letih. Tapi kalau semuanya berapa tadi, Pak? 9 orang, Pak. 9. Bagaimana yang bausnya apa, berdua-berdua atau satu-satu? Terserahlah. Tapi ini tentu harus kita bahas. Tapi tidak usah khawatir. Tapi ini kan kita konsepnya learning cooperation. Mana yang susah nanti menjawab, sayalah yang menjawabnya. Tapi jangan tidak dibuat PowerPoint-nya. Oke. Mohon bertanya, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak, atas penjelasan dari Pak Prof tadi tentang orientasi perkuliahan kita. Jadi menyangkut topik yang akan dibahas oleh mahasiswa, kami mengusulkan Pak Prof yang 9 judul pertama itu dibuat secara pribadi-pribadi, kemudian yang setelah UTS dibuat berkelompok. Bagaimana Pak Prof? Setuju. Jadi kalau begitu 1 sampai 9 satu-satu dulu, baru yang ke-10 kita bagi kelompok UTS ya. Baru nanti kelompok kita. Enggak apa-apa. Supaya satu-satu kebagian lah. Satu-satu dulu baru kita bagi kelompok ya. Iya, Pak. Ya, oke, enggak apa-apa. Jadi nanti yang dimulailah pertemuan 11, 12, 13, 14, 15 baru kita bagi kelompok. Jadi setuju lah. Ya. Kira-kira yang membagikan topik ini bisa kami saja yang mengkondisikan atau Pak Prof langsung yang membagikan? Bapak aja lah. Bapak aja, pilih aja lah, sesuai dengan kesepakatan. Bapak aja lah, ini siapa dulu, 1, 2, 3. Nanti masuk aja ke WA saya. Nah, baik, Pak Prof.
Ya, Terima Bapak kasih. dan Ibu aja lah. Koordinator Pak Devi ya. Ya, enggak apa-apa. Nanti kan bisa dimasukkan ke WA saya. Topik ini itu yang bahas, topik ini itu yang membahas ya. Ya, runding lah bersama-sama. Bahannya bisa diambil internet, bisa yang lain, kita terbuka aja. Ya Pak, satu lagi boleh bertanya Pak? Boleh Bu. Jumlah halaman makalah, kemudian berapa jumlah referensi yang digunakan untuk membuat makalah ini Pak? Ya, enggak kita batasi, tapi semakin banyak tentu semakin baik. Nah, kita serahnya sama Ibu dan Bapak. Ya, ini kan sudah kampus mereka, belajar mereka nih, enggak usah lelah tuh lah. Orang lah S3 nya udah dewasa. Terima kasih Pak. Nah, ya. Terima kasih Pak Prof ya. Ya. Insya Allah nanti Jadi ukuran kita itu bukan jumlah halaman. Cuma memang ulamanya banyak, dia ambil aja oleh internet, ngopi-ngopi aja kan bisa panjang, dia buatnya 40 halaman. Tapi paham enggak dia? Ya. Saya enggak dia terapkan. Pak, mau lebih 50 halaman, bukan 50 halaman. Kurang cukuplah 10 saja, tapi jaleh. Ya. Oke. Silakan Bu. Ini Bu Rosjalena ya. Ya tadi yang bertanya saya Pak. Ya, tugasnya di mana? Sehari-harian. Di UM Sumbar Pak. UM apa tuh Muhammadiyah? Iya Pak. Oh ya. Oh. Sebagai apa di sana, dosen bidang apa? Nah. Dosen di bidang apa Pak? Dosen di Fakultas Agama Islam. Oh, yang di Padang Panjang. Bukan yang di Padang Pak, yang di Pasir Sebalah Pak. Oh ya, oke. Oke. Iya, Enggak Pak. apa-apa. Setuju. Silakan kalau masih ada. Ini Pak Depi di mana tugasnya Pak Depi? Saya di Kemenak Pak Prof. Kemenak Sumbar. Kota Padang Pak. Oh ya, oke. Ya, lihatlah ini sekolah-sekolah kita, madrasah kita, atau boleh juga swasta dan lain-lain, silakan. Alhamdulillah sebagai pengawas Pak. Pengawas madrasah. Ya, kan bisa nanti difokus ke supervisi tadi. Iya Pak, insya Allah. Kan bisa sebenarnya ya. Ya, oke. Bisa ada lagi pertanyaan? Jadi intinya enggak usah cemas, karena ini kita akan belajar bersama. Iya, Pak. Ya, dibuat PowerPoint-nya, dijelaskan, bisa dijawab. Nanti ya Bu Ros, Pak Depi diatur lah. Ya Pak, insya Allah. Ya, pertama ini namanya dan siapa ya. Oke. Baik Pak, nanti hasilnya kami kirimkan ke Bapak. Iya, boleh kirim aja sama saya dan juga dianukan sama Ibu juga. Bu Rehani. bisa bertanya satu lagi Pak. Ya, silakan. Untuk ininya nanti pakai footnote atau webinar Pak? Referensinya. Oh ya, lebih baik pakai footnote supaya jelas kutipan kita. Sama dengan kita mengaji nih Pak Devi, tentu Ya, jelas dalil daklinya enggak ya. Ini hadisnya Al-Quran baru kita uraikan. Karena nanti dia common sense aja. Iya ya. Baik. Nah, Betul Pak. jadi kalau jelas hadisnya, jelas ayatnya kan jelas penjelasan kita. Ya. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak informasinya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih bantuannya ya. Tolong ini hadir semua tadi kawan-kawan ini. Alhamdulillah 9 orang kita hadir semua Pak. Alhamdulillah, hebatlah. Ya. Mohon maaf Pak Prof, kami undang ke grup kami itu Pak. Oh, sudah tadi ya? Ya, S3 PIA Pak, itu grup WA. 3 PIA ya. Ya, coba dibuat Apo Devi, dibuat nama 1 sampai 9. Devi Kemenak Padang, Bu Ros dari
Universitas Muhammadiyah. Ini ya, buat itunya ya. Iya Pak, siap Iya. Pak. Kalau bisa dibuat juga anunya ya, S2-nya supaya memudahkan membantunya. Baik, insya Allah Pak. Oke. Terima Jadi kasih Pak untuk Prof. ya tahap pertama ini sini aja dulu kuliah kita ya. Ya Pak. Oke. Masih ada pertanyaan? Pas. Pas. Ya. Kami rasa sudah bisa dipahami Pak. Bisa dipahami ya. Dan materi-materinya juga kan bisa dipahami itu. Kalau tidak ada lagi, boleh kita tutup. Satu, Prof. Ya. Itu Oke, ya sama-sama. tema-temanya bisa dikirim, Prof. Kan sudah tadi ya? Oh, sudah ya? Sudah. Tidak direkam tadi? Ada direkam Pak. Iya. Nanti kalau ragu nanti dikirim lagi. Ya, saya masukkan ke grupnya nanti. Iya Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjawab. Bapak Ibu, kita memanfaatkan sesi waktu ini. Jadi untuk mata kuliah manajemen pendidikan Islam ini, alhamdulillah kita sudah dapat gambaran dan bahan. Jadi untuk itu tentang sampaikan Prof tadi, kita coba untuk membaginya seperti skema yang kita tawarkan tadi. Jadi setelah ini akan saya buat pembagiannya. Mohon kepada Ibu Ros, ini di-share silabus Bapak kita ini ke WA Group. Jadi untuk memudahkan membuat temanya, siapa yang membahas dan tanggalnya dan berapa. Mohon bantuan Bu Dr. Sudalena. Halo Pak, mudah-mudahan segera. Doa itu insya Allah. Iya, Amin. kandidat Pak, ya. doktor. Kandidat Masya doktor, Pak. Allah, Ya, tabarakallah. insya Allah. Ya Ibu, saya live lagi ya. Iya Pak, Ya, sudah boleh, Pak. Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Mohon Pak. izin ya. Ya Pak, Ya, Bro. Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ya, oke. Mana nutupnya? Live-nya tidak ada ini. Bawah tuh Pak Dali. Ada sini. Ini. Baik. Bu Rehani, kami mohon izin sebentar Bu menggunakan Zoom ini Iya. dengan kawan-kawan untuk membicarakan sesuatu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kira-kira dengan perkuliahan sebentar ini ada yang perlu kita perhatikan? Yang ini biar saya ketik langsung nanti, karena tadi Dewi sudah membuat untuk yang metodologi Dewi ya. Jadi yang untuk ini saya coba sesuaikan dengan nanti skema yang filsafat pendidikan. Ya, jadi ya yang 1 sampai 9 kita satu-satu. Berarti ada berapa materi yang tersisa itu? Ada 4 ya, 3. 5 Pak Epi. 5 ya. Oh ya, 16 ya, 16. Ya, 5. 16 potong 2, 14, tinggal 9, tinggal 5. 5 ya. Iya, 5. Jadi secara langsung satu-satu juga ya Pak Roni. 5 ada 1 orang 1 makalah Pak. Ada 2. Ya artinya yang 4 itu 1 orang. Ya. Yang 4 bisa 2 orang Pak. Yang 1 makalah 1 orang. Ya, yang 1 orang langsung Pak Roni nanti ya Pak. Boleh. Ya. Pak Kuslian tuh ketawa-ketawa. Ya. Kalau yang 4 kan 8 orang itu Pak. Betul ya. Yang 4 8 Tinggal 1. orang. Tinggal 1. Yang 1 tuh nanti yang agak mudah dikasih sama Pak Roni. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kira Ibu Bapak
yang lain ada yang perlu kita